Sekarang kita akan melakukan penjelasan terkait cara menyusun skenario pada modul PBL. Nanti di sela-sela dari presentasi ini, dokter harus mungkin sambil membuka standar kompetensi dokter Indonesia dan nanti sambil juga dokter menentukan judul, menentukan keluhan sambil berjalannya video ini. Setelah sesi ini, dosen-dosen sekalian diharapkan mampu menjelaskan peranan skenario dalam proses PBL dan mengembangkan skenario PBL yang selaras dengan sasaran pembelajaran. Selain video ini nanti, dokter juga kemungkinan kami harapkan bisa sudah menyelesaikan pertama video tentang pengenalan standar kompetensi dokter Indonesia, dan yang kedua, video penjelasan tentang cara mengembangkan sasaran pembelajaran untuk aspek kognitif. Nah, komponen modul PBL ini ada beberapa, ya, secara formatif tentu saja ada kata pengantar, ada sasaran pembelajaran, ada langkah-langkah pelaksanaan PBL, dalam hal ini 7 jams, dokter-dokter sudah tahu tentang 7 jams karena sudah pernah mengikuti pelatihan sebagai tutor, dan ini adalah hal yang generik, artinya tidak akan berubah untuk setiap modul. Lalu ada jadwal kegiatan, ini bisa dilengkapi nanti oleh pengelola blog atau pengelola mata kuliah atau pengelola prodi. Kemudian daftar narasumber yang relevan, ada topik tree, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga ini biasanya adalah satu hal yang generik. Lalu ada skenario, tugas untuk mahasiswa, ada daftar referensi, dan ada petunjuk untuk tutor. Yang paling utama nanti dokter harus pertama mengembangkan sasaran pembelajaran, mengembangkan topik tree, mengembangkan skenario, tugas untuk mahasiswa, memilih sumber pembelajaran, dan mengembangkan petunjuk untuk tutor. Sementara komponen-komponen yang lainnya nanti bisa menyusul, namun yang paling penting tadi adalah poin-poin itu yang harus kita kembangkan setelah mengikuti pelatihan ini. Nah, sebenarnya modul itu terbagi menjadi dua, ada modul tutor, ada modul untuk mahasiswa. Perbedaan antara modul tutor dengan modul mahasiswa adalah pada modul mahasiswa tidak ada sasaran pembelajaran yang detail, tidak ada peta konsep atau topik tree, kemudian tidak ada petunjuk untuk tutor. Sementara untuk tutor ada semua. Jadi nanti langkah mengembangkannya adalah kita akan mengembangkan dulu modul untuk tutor. Setelah lengkap semua, lalu kita jadikan dia sebagai modul untuk mahasiswa dengan menduplikatnya dan menghapus poin-poin yang tidak boleh ada pada modul mahasiswa. Nah, untuk persiapan sebelum kita mengembangkan modul, dosen-dosen sekalian harus memegang kurikulum dari blok yang akan berjalan, memegang daftar kompetensi dalam SKDI, sudah punya, kalau bagus lagi kalau ada RPS mata kuliah yang dokter punyai, kemudian kita lanjutkan bersiap-siap untuk membuat buku pegangan tutor. Nah, sekarang ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, kita pelajari sasaran dari blok dulu. Blok ini tujuannya apa? Jadi kalau dokter misalnya mengajar untuk blok imun hema, maka coba pelajari apa sasaran bloknya dan apa yang dibebankan kepada dokter untuk membuat modulnya. Lalu kita buka SKDI, kita cari gejala umum yang berkaitan dengan blok. Kita tentukan gejala yang paling sering, kemudian yang kedua yang paling banyak yang paling banyak penyakitnya yang menyebabkan gejala tersebut, yang sebenarnya apa saja, dengan level kompetensi yang diharapkan 3 dan 4. Tidak apa-apa ada beberapa 1 dan 2, tapi masih ada penyakit-penyakit kompetensi 3, 4 juga yang menyebabkan keluhan tersebut. Lalu kita kembangkan sasaran pembelajaran berdasarkan list penyakit maupun list
berdasarkan list penyakit yang menyebabkan penyakit gejala-gejala tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan kita akan menyesuaikannya dengan sasaran pembelajaran dari blok. Kalau biasanya blok-blok tahun pertama, misalnya untuk mata kuliah mekanisme dasar penyakit khususnya, maka modulnya biasanya tidak akan sampai membahas tata cara diagnosis dan selanjutnya. Jadi mekanisme dasar penyakit adalah blok yang khusus untuk membangun pemahaman mahasiswa dalam menjelaskan berbagai tanda dan gejala yang muncul pada suatu penyakit. Jadi nanti meskipun penyakit-penyakit yang kita identifikasi itu ada yang kompetensinya 3, 4, maka sasaran pembelajaran kita tidak akan kita sampaikan pada kompetensi 3 dan 4. Kita hanya sampai saja membahas patomekanisme penyakit yang kita hubungkan dengan tanda dan gejala, atau kita hubungkan nanti dengan kenapa pemeriksaan ini harus dilakukan. Jadi menghubungkannya dengan tata cara diagnosis, tapi bukan untuk menegakkan diagnosis. Ya, mohon ini bisa dipahami. Jadi kalau nanti menyusun modul mekanisme dasar penyakit, itu hanya untuk membangun pemahaman mahasiswa terkait patomekanisme gejala. Bukan sampai menegakkan diagnosis, tata laksana, meskipun penyakitnya adalah penyakit kompetensi 3 dan 4. Nanti penyakit kompetensi 3 dan 4 akan diselesaikan pada blok sistem organ lainnya. Nah, untuk imunologi hematologi mungkin akan disesuaikan dengan kompetensinya karena kita berharap memang proses pemahaman patomekanisme penyakit itu selesai di blok mekanisme dasar penyakit. Lalu setelah kita kembangkan sasaran pembelajaran, kita membuat pertanyaan yang berhubungan dengan sasaran pembelajaran tersebut, lalu kita membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita buatkan peta konsep. Setelah peta konsep jadi, kita kembangkan skenario, baru kita masuk ke menguji skenario, apakah skenario kita ini sudah bisa memancing mahasiswa untuk mendiskusikan hal-hal yang ada di sasaran pembelajaran kita. Ya, kita mulai. Nah, langkah pertama adalah silakan buka SKDI 2012, silakan pilih gejalanya. Nanti pilih satu keluhan utama yang paling sering dan yang paling kemungkinan paling banyak penyakit DD-nya. Kemudian kita buka SKDI daftar, tadi yang pertama kita buka SKDI daftar masalah dokter. Nah, sekarang setelah kita tentukan keluhannya apa, kita lanjut melakukan identifikasi penyakit-penyakit apa saja yang menyebabkan keluhan itu melalui membuka SKDI daftar penyakit. Kita list daftar penyakitnya dan kita list standar kompetensinya. Lalu kita kembangkan sasaran pembelajaran, lalu kita buat peta konsep, buat skenario, dan buat jawaban untuk tutor. Sudah selesai dengan keluhan utama, sudah selesai dengan penyakit, nah, lalu sekarang lanjut ke sasaran pembelajaran. Nah, ini adalah contoh. Misalnya dari SKDI dipilih adalah keluhan demam. Nah, kebetulan ini adalah penyakit pada blok tropis ya. Jadi di Unhas itu ada blok kedokteran tropis. Nah, pada saat keluhan utama yang dipilih ketika menyusun modul pada blok tropis adalah keluhan demam. Setelah keluhan demam ditentukan, dipilih oleh pengampu, lalu dibukalah daftar penyakit. Ternyata ada penyakit-penyakit apa saja yang bisa menyebabkan, dipilihlah yang utama yang berhubungan dengan tropis, kemudian ditentukanlah kompetensinya dan dipastikan bahwa untuk sistem dan blok ini sudah sesuai yang dipilihkan. Lalu dikembangkanlah sasaran pembelajaran. Nah, kebetulan penyakit-penyakit yang tadi dipilih adalah yang 3B dan 4. Nah, jadi secara umum sasaran pembelajarnya dibuatlah setelah modul ini mahasiswa diharapkan mampu diambil kompetensi yang paling tertinggi. Ya, jadi karena kebetulan kompetensi adalah kompetensi 4 adalah memberikan penatalasan awal dan atau definitif tergantung kompetensinya pada penyakit-penyakit tropis dengan keluhan utama demam sesuai kompetensi. Nanti dijabarkan. Nah, untuk bisa sampai ke sini, maka apa yang perlu dia ketahui? Jadi misalnya harus mengidentifikasi penyakit-penyakit infeksi tropis apa saja yang berhubungan dengan keluhan utama demam, menjelaskan penyakit-penyakit infeksi tropis tersebut,
menjelaskan patomekanisme timbulnya tanda dan gejala, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dan pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis, kemudian menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan pentalaksanaan awal, dan menentukan kriteria rujukan bagi yang kompetensi 3A atau B. Jadi ini adalah contoh bagaimana dari menentukan keluhan, menentukan penyakit, kemudian dikembangkanlah sasaran pembelajaran untuk satu modul. Jadi nanti inilah langkah yang harus dokter lakukan untuk bisa sampai ke tahap ini. Setelah itu kita membuat peta konsep. Jadi membuat peta konsep itu kita membuat pertanyaan yang berhubungan dengan sasaran pembelajaran, kita buat jawaban dan kita buat garis-garis yang menghubungkan jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut. Contohnya, tadi yang pertama kan menjelaskan penyakit-penyakit penyebab demam. Nah, nanti disebut pertanyaannya bisa muncul apakah penyebab demam? Jawabannya bisa infeksi, bisa inflamasi, bisa neoplasma. Apa saja organ yang kemungkinan mengalami kelainan? Ini ada sistem-sistem organnya. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Ini ada cara mendiagnosisnya. Bagaimana tata laksananya? Jawabannya adalah tata laksananya. Nah, ini adalah contohnya. Tidak perlu persis sama seperti ini, Dok. Jadi nanti dokter silakan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dengan melihat sasaran pembelajaran yang dokter sudah buat. Ya, jadi seperti itu. Lalu dibuatkanlah peta hubungan. Jadi misalnya di sini ini contoh untuk peta konsep untuk sakit kepala. Ya, jadi kalau sakit kepala tadi ada diagnosis bandingnya, hal-hal biomedik yang berkaitan dengannya, anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan laboratoriumnya, cara mendiagnosisnya, dan seterusnya. Jadi kita membuat seperti ini nanti topik 3-nya. Nah, setelah itu kita lanjut mengembangkan skenario. Jadi kita membuat skenario yang berusaha kita bayangkan nanti kalau diskusi ini kira-kira semua sasaran pembelajaran kita akan keluar tidak menjadi pertanyaan mahasiswa. Nah, itu dulu konsep awalnya. Jadi coba pikirkan membuat skenario yang kira-kira bisa memancing mahasiswa berdiskusi, membuat pertanyaan yang bisa mencapai atau mencakup semua sasaran pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa pakai dari masalah, skenario yang kita akan buat adalah sebuah masalah yang merupakan sekumpulan deskripsi mengenai situasi yang membutuhkan penyelesaian. Nah, formatnya bisa bermacam-macam. Nah, pada umumnya kita menggunakan teks dan narasi. Nanti ke depannya kalau teks dan narasi sudah jadi, kita bisa kembangkan membentuknya menjadi sebuah video. Ya. Nah, masalah skenario yang kita buat adalah titik awal proses pembelajaran dan merupakan fondasi pembelajaran dalam proses PBL. Ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan hal-hal apa saja yang mempengaruhi proses diskusi sehingga terjadi pencapaiannya bisa maksimal. Nah, kalau kita lihat untuk bisa mencapai hasil yang maksimal itu paling banyak ditentukan oleh ini, group functioning. Dan kita lihat group functioning ini paling banyak ditentukan oleh kualitas dari masalah yang kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini, Dok, group functioning ini, proses diskusi ini dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama itu prior knowledge-nya, yang kedua kualitas masalahnya, yang ketiga performa tutornya. Yang paling tinggi adalah kualitas masalahnya. Sementara kemampuan tutor dan prior knowledge mahasiswa itu di bawahnya. Tidak mengesampingkan pentingnya peran tutor maupun prior knowledge dari mahasiswa, tapi kita bisa melihat bahwa kita harus berupaya membuat skenario yang seoptimal mungkin karena pengaruhnya terhadap proses diskusi itu sangat besar. Ya, jadi ini hanya ingin menekankan pentingnya sebuah skenario yang baik bisa mempengaruhi proses PBL. Nah, skenario yang kita rancang harus sedemikian rupa sehingga mahasiswa yang rata-rata pun bisa mengerti isinya
dan bisa memahami kompleksitas dari skenario kita, dan sehingga ia akan mampu membangkitkan motivasi mahasiswa. Jadi tidak boleh terlalu gampang untuk bisa ditebak dan tidak boleh terlalu susah sehingga mahasiswa menjadi frustrasi ketika berdiskusi. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sudah buat dan kita harus merancang sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi untuk sesi PBL itu kita ada 2 kali 50 menit pertemuan pertama dan 2 kali 50 menit pertemuan kedua. Jadi nanti ketika merancang skenario kita harus upayakan agar dalam 2 sesi pertemuan ini bisa terselesaikan masalah pada modul tersebut. Nah, skenario kita sebaiknya menarik seril mungkin dengan kasus klinik, boleh kasus yang sehari-hari kita temukan, semakin baik lagi kalau seperti itu. Kemudian gejalanya tidak lengkap supaya tidak langsung mengarah pada satu diagnosis pasti, agar bisa merangsang pembelajaran mahasiswa untuk mencari beberapa diagnosis banding yang bisa menentukan atau menyebabkan skenario tersebut. Jangan menggunakan gejala khas, misalnya kalau DBD muncul peteki, atau kalau tifoid ada lidah kotor, ya itu sebaiknya dihindari. Disesuaikan dengan waktu pembelajaran, dan paling penting sesuai dengan tujuan pembelajaran, singkat dan diformulasi dengan istilah-istilah yang tidak membingungkan, dan jangan terlalu banyak mengandung istilah yang sukar. Karena nanti waktunya mahasiswa habis untuk membahas terminologi kata sulit, tidak lagi habis untuk membahas skenarionya. Nah, petunjuk untuk tutor, tadi kan kita sudah buat daftar pertanyaan, kemudian konsep-konsep jawabannya. Sekarang untuk tutor kita membuat jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat, ditambah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin muncul setelah diskusi atau muncul pada saat diskusi. Lalu kita membuat kita membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk tutor. Jadi petunjuk tutor bukan textbook yang kita copy ke dalam modul, bukan. Tapi petunjuk tutor memang harus spesifik sesuai dengan sasaran pembelajaran yang ingin kita capai. Nanti setelah skenario yang jadi, kita bisa berikan kepada beberapa mahasiswa atau kita bisa panggil dokter-dokter umum untuk mendiskusikan skenario kita. Itu yang paling gampang. Tapi kalau yang mau paling sesuainya adalah kita mengumpulkan beberapa mahasiswa, kita minta mereka berdiskusi, lalu kita lihat apakah semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada sasaran pembelajaran itu muncul pada saat mereka berdiskusi. Kalau tidak, maka kita perlu perbaiki skenario kita. Ya, demikian penjelasan mengenai pembuatan modul. Nanti dokter-dokter kami akan siapkan aktivitas di e-learning. Pertama tentukan dulu tugas pertama tentukan dulu keluhannya. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengannya dengan daftar kompetensinya, lalu tentukan sasaran pembelajarannya. Itu tugas pertama. Setelah itu jadi, baru masuk ke tugas kedua, membuat peta konsep dan membuat skenario. Jadi nanti pada saat presentasi akan dipresentasikan secara keseluruhan, tapi ada pembagian 2 tugas. Tahap pertama dulu membuat keluhan dan daftar penyakit serta sasaran pembelajaran. Nanti kami akan review. Setelah itu, setelah direview, dokter perbaiki dan dokter langsung kembangkan topik 3 dan sasaran pembelajarannya. Terima kasih.